Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kegiatan studi independen saya, magang mandiri di PT Pulau Nusantara Indonesia. Next. Profil perusahaan PT Pulau Nusantara Indonesia. PT Pulau Nusantara Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa tracking dan logistik. Secara umum, perusahaan ini berfokus pada pengiriman dan distribusi barang menggunakan armada transportasi daratnya. Dalam operasional sehari-hari, perusahaan ini berupaya untuk memastikan pengiriman barang bisa berjalan tepat waktu, data tercatat dengan rapi, dan biaya operasional tetap efisien. Untuk mendukung hal-hal tersebut, PT Pulau Nusantara Indonesia menggunakan software Solok sebagai sistem utama dalam kegiatan operasional. Next. Latar belakang dalam pelaksanaan program magang mandiri ini, eh, di PT Pulau Nusantara saya berkesempatan em, pada divisi finance operasional. Jadi fokus utama kegiatan magang saya itu diarahkan pada eh, pengelolaan dan monitoring data operasional tracking yang dijalankan secara terintegrasi melalui sistem digital Solok. Jadi selama magang saya terlibat langsung dalam proses pembuatan dan monitoring job order, pengelolaan packing list, uh, pemantauan DO atau delivery order, dan em, surat jalan driver. Dan selain itu saya juga membantu pengecekan yang berkaitan dengan pengadaan spare part dan ban kendaraan operasional. Next. Untuk relevansi mata kuliah, perencanaan program yang pertama, dalam mata kuliah ini saya menerapkan kemampuan perencanaan melalui penyusunan alur kerja operasional tracking. Jadi kegiatan ini meliputi perencanaan pembuatan job order, pengelolaan delivery order, serta pengaturan jadwal pengiriman yang disesuaikan dengan kondisi operasional perusahaan melalui sistem Solok. Terus kedua, monitoring bisnis digital. Pada mata kuliah ini, saya melakukan pemantauan aktivitas operasional secara real time melalui sistem Solok, mulai dari eh, truk yang semisal terima job hari ini, dan truk yang kosong, serta truk yang selesai. Terus yang ketiga, evaluasi program. Evaluasi program ini saya melakukan berdasarkan laporan job order, DO, dan data biaya operasional, sehingga saya dapat menggunakan menggunakan data sebagai dasar dalam mengidentifikasi kendala serta merumuskan perbaikan alur kerja. Terus yang keempat, analisis dan implementasi bisnis. Dalam analisis dan implementasi bisnis, saya menganalisis data operasional tracking yang mencakup volume pengiriman, penggunaan armada, serta biaya operasional. Jadi hasil analisis tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk perbaikan alur kerja dan pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan eh, efisiensi operasional. Next. Simulasi bisnis digital. Jadi
kegiatan magang saya di mana saya memahami dan menjalankan proses bisnis logistik secara menyeluruh, mulai dari penerimaan order, pelaksanaan pengiriman, hingga penyusunan laporan berbasis sistem. Eh, yang keenam, bisnis cloud design. Jadi relevansi mata kuliah bisnis cloud design ini terlihat dari pemanfaatan sistem berbasis cloud seperti Solok dalam pengelolaan data operasional. Selain itu, di akhir periode magang saya juga, saya dipercaya untuk mengembangkan website anak perusahaan PT Pulau Nusantara, yaitu namanya PT Palm Trade Company, yang dimana ini memberikan pengalaman saya dalam penerapan teknologi cloud untuk mendukung identitas dan aktivitas bisnis perusahaan. Yang terakhir, kepemimpinan strategi. Jadi melalui mata kuliah kepemimpinan strategi, saya belajar mengembangkan kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan staf operasional dan juga driver. Jadi kegiatan ini tuh melatih saya dalam pengembalian keputusan operasional serta tanggung jawab kerja dalam lingkungan perusahaan. Next, kesimpulan dan rekomendasi. Selama menjalani magang di PT Pulau Nusantara Indonesia, saya terlibat langsung dalam berbagai aktivitas di divisi finance operasional yang berkaitan dengan operational tracking. Kegiatan yang saya lakukan pembuat JO, pengelolaan packing list, serta pemantauan DO, eh, dan surat jalan yang dimana ini untuk memastikan proses pengiriman berjalan dengan baik. Eh, Berdasarkan pengalaman magang yang telah saya jalani, ke depannya mungkin untuk rekomendasinya PT Pulau Nusantara Indonesia dapat terus meningkatkan pengelolaan data operasional agar lebih terintegrasi lagi dan mudah dianalisis. Jadi pemanfaatan data seperti job order tadi bisa semakin dioptimalkan sebagai dasar evaluasi pengambilan keputusan. Mungkin sekian dari presentasi laporan magang saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ketut Ari Sadu. Panggilannya apa Mas? Iya, Ari. Oh Mas Ari. Ya Mas Ari, saya cuma mau tanya satu hal Mas Ari. Kan tadi ke magangnya juga sebenarnya tentang finance ya. Finance itu antara yang rahasia, sementara digitalisasi ini butuh transparansi yang informasinya terbuka gitu ya. Ini menjadi tantangan yang menarik menurut saya. Tapi yang mau saya tanyakan itu kira-kira pengalaman apa sih Mas Ari di situ yang Mas Ari bisa mendapatkan sesuatu itu yang benar-benar baru dan Ya, menjadi sebuah insight atau pengalaman khusus yang tidak akan pernah kamu lupakan. Itu aja. Ah, ya. Untuk pengalaman saya itu sangat banyak, yang mungkin salah satu saja yang saya bisa paparkan. Yang pertama mungkin kenapa saya magang di PT Pulau Nusantara. Jadi output saya setelah mungkin selesai kuliah di UNESA, mungkin saya tertarik di dunia ekspor Bapak. Jadi saya ingin menguasai dulu alur tracking, yang dimana orang tua saya juga mempunyai bisnis tracking. Setelah tracking mungkin saya eh, magang di em, pelayaran. Nah, untuk pengalaman saya yang saya dapatkan di PT Pulau Nusantara ini mungkin dari segi eh, apa sistem soloknya, yang dimana sistem solok itu semisal kita masih mempunyai truk yang minimal 10 itu belum bisa diterapkan sistem solok. Kita masih harus menggunakan sistem pakai Google Speedsheet. Nah, jadi saya itu fokus untuk mempelajari sistemnya dulu. Sedangkan di PT Pulau Nusantara ini itu mempunyai tracking
bisa dibilang lumayan lah 100 lebih gitu. Dan yang kedua mungkin saya mempelajari eh, oh ternyata vendor-vendor untuk EMKL itu banyak. Contohnya kayak Meratus, Samudra, dan lain sebagainya. Dan juga saya dapat mengetahui biaya-biaya eh, rute-rute, semisal contohnya Surabaya ke Gresik, Surabaya ke Sidoarjo, Surabaya ke eh, lingkup dalam kota, dan Surabaya ke luar Surabaya itu saya tahu untuk biaya-biayanya, dan mungkin nanti bisa saya terapkan di usaha orang tua saya. Mungkin seperti itu Bapak untuk eh, insight yang sedikit saya dapatkan. Oke, terima kasih Mas Ari. Ya, menarik untuk kamu linkkan dengan gambaranmu di masa depan setelah lulus dari Bisdik ya. Mungkin kalau boleh Iya Pak. sedikit saran dari Pak Kausar, di semester depan kamu ngambil magangnya itu di sekolah ekspor tuh bagus Mas. Ada ada kemarin tuh saya ikut MSIB yang salah satu di pameran itu menawarkan magang di sekolah ekspor Indonesia. Jadi dikumpulkan dengan komunitas-komunitas eksportir muda gitu ya. Iya, Nah iya. itu terus diajari aplikasinya gitu-gitu lah, terus wah ini menarik ya. Cuman waktu saya kasihkan Pak Acong report itu dari Malang, Pak Acong mungkin lupa nyampaikan ke teman-teman